Ya, sebelum mulai ibadah pada pagi hari ini, saya rindu Bapak Ibu Saudara berfellowship dengan saudara seiman kanan, kiri, depan, belakang minimal 3 orang. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi orang yang takut akan Dia. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Pagi ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kejadian kami ajaib. Ajaib apa yang Engkau lakukan bagi setiap kami, dan kami benar-benar menyadarinya. Penyertaan Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu baru, selalu ada menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami rindu pagi hari ini membawa hati kami, membawa penyembahan kami lebih lagi, sampai nama-Mu ditinggikan, sampai hati-Mu disukakan oleh penyembahan kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu boleh memenuhi tempat ini Tuhan. Ini kami jemaat-Mu yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau siap melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat suara kita memuji Dia. Mari kita angkat hati kita untuk sembah Dia. Katakan terima kasih buat segala yang terbaik. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa penyembahan kami ke hadirat-Mu. Musim kehidupan kami percaya Engkau selalu memelihara kami, tidak untuk selama-lamanya. Orang benar itu goyah, kami percaya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesusku,
Yesus. Kau tetap Tuhan kami, Kau tetap Bapa kami Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan. Shkiara labayara labayara labayara. Shkiara labayara labayara. Sekali Yesus selamanya. Di jemaat sendiri. Setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan, apapun masalah dan pergumulan kami, iman kami tetap kepada Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari lebih lagi katakan. Yesus Tuhan
memuji dan meninggikan Engkau lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Yang merindukan lawatan Tuhan boleh lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Katakan haleluya. Sebab kami rindu lawatanmu terjadi di tempat ini Tuhan. Amin. Yes. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang luar biasa. Katakan bersama-sama. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
persiapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Biarlah Kau berbicara lebih lagi lewat hamba pagi hari ini. Jesus. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan Yang percaya semua. tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Kami percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Jemaat Tuhan, Tak selalu yes Jesus, kami percaya dengan iman kami Tuhan. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan semuanya indah tepat pada waktunya. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur punya Yesus di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur kalau pagi hari ini kami masih boleh datang beribadah dengan bebas. Kami bersyukur Tuhan atas semua yang Kau berikan.
Karena itu ya Roh Kudus, saat ini kuasai hati pikiran kami. Bukakan kami semua Tuhan, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu. Kami mengerti isi hati-Mu. Karena kami percaya firman-Mu yang meneguhkan kami, menguatkan kami, menghibur kami, membebaskan dan memerdekakan setiap kami. Karena itu Tuhan, kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim pemuji yang luar biasa yang membawa kita terus yang melambung di dalam hadirat Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dari Bapak dan Ibu Gembala untuk jemaat di tempat ini dan juga seluruh Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur ya kita boleh bertemu. Nama saya Rifosa, saya sudah berkeluarga, anak saya 2 laki-laki dan suami saya 1 juga laki-laki ya. Sebagai buktinya saya perkenalkan dulu ya karena saya bersama dengan suami saya. Ya ini ya namanya Adrian, saya Rifosa. Ya kami berbeda jenis kelamin tentu saja, tetapi ada yang sama di antara kami. Ya selain tanggal pernikahan kami pasti sama ya, dan tanggal ulang tahun kami juga sama. Ya. Bukan hanya tanggal loh Bapak Ibu, tanggal, bulan, dan tahunnya sama. Jadi hemat nggak usah kasih kado ya, impas jadinya ya. Puji nama Tuhan, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan dengan judul yang saya berikan, Hidup oleh Roh. Ya maksudnya apa nih? Ya roh halus, nah, ya roh yang mana yang mau kita bicarakan ini? Ya Bapak Ibu Saudara, kita ingat beberapa tahun yang lalu ya ada hal yang luar biasa yang dialami bukan hanya di kota tertentu, di negara tertentu, tetapi hampir di seluruh muka bumi ini. Ya ada satu wabah yang kita tahu ya, namanya masih ingat? COVID-19. Nah pada saat itu yang namanya oksigen diperlukan, betul ya? Semua bergantung kepada oksigen itu. Jadi harus ada, kenapa? Supaya bisa bernafas lebih baik. Rumah sakit penuh luar biasa. Ya jadi ketergantungan ketika sudah masuk rumah sakit harus cari oksigen. Bergantung kepada oksigen terus. Hidup karena oksigen tersebut. Ya dan hari ini kita juga melihat hidup kita bukan karena tabung oksigen. Ya hidup kita memang Tuhan kasih untuk oksigen yang saat ini bebas kita hirup. Tetapi lebih daripada itu, hidup kita harus bergantung kepada Dia, kepada Roh Kudus, kepada Roh Allah. Ya jadi kalau kita bicara soal hidup oleh Roh, ya hidup kita artinya bergantung kepada Roh Allah, kepada Roh Kudus. Walaupun betul ya kalau mau makan bayar di restoran pakai apa Bapak Ibu Saudara? Oh pakai uang ya, bukan pakai iman ya. Nah, jadi itu yang luar biasa. Betul kita butuh segala kebutuhan jasmani kita, tapi kita tahu semua kebutuhan jasmani kita itu berasal dari Tuhan. Roh kita itu penting karena ketika roh kita itu benar-benar dekat dengan Dia, maka jasmani kita akan dipenuhi olehnya. Dia berikan hikmat kepada kita, bukan jatuh dari langit ya, tetapi Dia beri hikmat kepada kita bagaimana kita memperoleh kebutuhan jasmani sesuai dengan kehendaknya Dia. Nah kita hari ini mau belajar bagaimana kita hidup bergantung kepada Roh Allah, bergantung kepada Roh Kudus. Kita akan belajar dari jemaat di Galatia. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Ya ada ayat yang terkenal di sana. Ya terutama ayat yang ke-22 mengenai buah roh. Bukan buah-buah roh ya. Kalau buah-buah itu bisa dirujak. Ya tapi kalau buah roh gak bisa dirujak. Ya karena buah roh artinya kesatuan, tidak bisa dipilih-pilih. Semuanya itu menjadi satu kesatuan. Makanya biasa kita sebutnya buah roh. Itu terkenal ya, Galatia 5 ayat 22. Tetapi kita akan melihat sekarang ya mulai dari ayat 16 sampai 26. Kenapa ayat yang terkenal itu kok bisa muncul buah roh itu? Sampai ada lagunya di sekolah minggu ya, kasih sukacita dan seterusnya sampai pengendalian diri. Kita akan melihat kenapa ada muncul buah roh.
Kenapa bisa muncul perbuatan daging di sana ya, di ayat yang ke-17. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di dalam Galatia itu jemaat di sana ada mengalami banyak hal ya. Saya masukkan di slide di sana, ada 3 yang hari ini saya mau sampaikan. Yaitu yang pertama adalah bahwa ternyata hubungan mereka tuh tidak baik antar jemaat. Mengapa demikian? Karena jemaat di Galatia itu mereka semua percaya Kristus, makanya disebut jemaatnya Tuhan. Tetapi ternyata itu ada yang berbeda. Jadi ada sebagian itu adalah orang yang percaya Kristus, tetapi dia orang Yahudi yang berada di luar Yerusalem, diaspora namanya. Dan sebagian lagi orang yang percaya kepada Kristus, tetapi dia bukan orang Yahudi. Ya, maka orang Yahudi yang mengerti bahwa keselamatan itu adalah dari bangsanya, bahwa Yesus itu lahir dari orang Yahudi, bagaimana umat Allah pilihan itu adalah bangsa Yahudi, maka dia merasa bahwa dirinya jauh lebih baik daripada orang yang percaya Kristus tetapi bukan Yahudi. Ya dia bangga sekali, makanya hubungannya tidak baik. Wah, kamu mah itu campuran, kami ini loh yang murni loh. Ya mungkin saat ini kita bisa bilang saya itu Kristen tuh dari lahir, dalam kandungan aja tuh sudah Kristen loh. Kamu itu baru berapa lama Kristen? Wah udah sok banget ya, belagu sekali kalau nyanyi, waduh itu angkat tangannya sampai menghalangi pandangan saya. Ternyata ada seperti yang itu di Galatia. Kalau di sini mah pasti nggak ada ya, di Galatia itu ya. Lalu berikutnya apa yang terjadi di jemaat itu? Jemaat itu ternyata mereka memang beriman kepada Yesus. Tetapi pemahaman iman mengenai keselamatan yang mereka terima ternyata ada yang keliru. Kenapa? Karena orang Yahudi merasa kami itu umat pilihan Allah loh. Ya bangsa Yahudi. Dan kami itu punya Taurat. Jadi kamu orang-orang yang bukan Yahudi, kalau mau selamat, walaupun kamu percaya Kristus, kamu harus disunat. Ikuti aturan kami. Nah itu yang dikatakan oleh orang-orang yang percaya Kristus, yang orang Yahudi. Loh yang bukan Yahudi bilang, lah kami kan bukan bangsa Yahudi, kenapa harus ikut-ikut aturanmu? Dan itu yang terjadi di Galatia. Ya mereka enggak kompak, mereka saling meremehkan, mereka saling menyudutkan, mereka saling menghakimi. Dan dikatakan mereka mulai hidup menurut keinginan daging, ke gereja ya ke gereja. Tapi tetap saling iri hati, dengki karena perbedaan itu. Mereka merasa kita tuh berbeda. Yaitu apa orang Yahudi? Kamu itu pendatang loh di sini. Kamu itu siapa? Ngaku-ngaku selamat. Padahal kamu nggak tahu tuh yang namanya kitab Taurat dan kamu tidak disunat. Mereka sama-sama percaya kepada Kristus, tetapi mereka tidak mengerti. Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi di dalam jemaat di Galatia. Mungkin di setiap kita bisa saja tuh terjadi, tetapi bukan di sini ya. Adanya di luar sana, saling meremehkan, ya saling tanpa sadar akhirnya muncullah fitnah, muncullah gosip karena tadi. Nah sekarang bagaimana cara mengatasinya dong? Kan sama-sama murid Kristus, kan sama-sama tubuh Kristus, tapi memang berbeda-beda. Ya walaupun di sini ada di Lembang, mungkin tidak semuanya orang Sunda. Ya mungkin ada dari kota lain. Siapa di sini yang nggak bisa bahasa Sunda? Boleh angkat tangan? Ada nggak? Oh saya ada temennya ya, saya nggak ngerti. Saya 2008 baru pindah ke Bandung. Suami saya mengerti, saya nggak ngerti. Ya jadi ternyata ada juga ya beda-beda kan. Tinggalnya di Lembang, dipikir bisa bahasa Sunda, tetapi ternyata tidak bisa. Kurang lebih demikianlah ya situasi yang ada di Galatia karena perbedaan-perbedaan yang ada. Terus bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita baca sama-sama Galatia 5 ayat yang ke-16. Saya sudah masukkan ya juga ya. Oke, 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti. Ya, jadi kita lihat di sini cara mengatasinya hiduplah oleh Roh.
Ya, apa tadi artinya bergantung dengan Tuhan. Seperti apa sih, kayak saya kasih itu ya warna merah. Hiduplah oleh roh tuh yang seperti apa? Hiduplah oleh roh itu bukan berarti Bapak Ibu Saudara berbahasa roh itu oke, Tuhan kasih karunia kepada kita bahasa roh untuk menguatkan kita, nggak apa-apa, silahkan. Tetapi hidup oleh roh bukan sekedar berbahasa roh. Ya, hidup oleh roh bukan hanya sekedar ketika Tuhan kasih penglihatan kepada kita, kemudian kita ceritakan dan orang dikuatkan, bukan hanya sekedar itu. Ya, jadi hiduplah oleh roh bukan berarti ada banyak mujizat yang terjadi, Tuhan memakai kita. Kita berdoa orang disembuhkan, bukan sekedar itu betul sekali. Tetapi bukan sekedar itu. Bukan hanya sekedar itu. Kenapa? Karena hidup oleh roh itu artinya berjalan bersama kian kemari, kemudian dekat sebagai miliknya Tuhan, berada di posisi yang sama setiap saat. Kayak apa sih yang namanya hidup oleh roh? Tadi WL-nya mana ya? Sini Ibu WL ya. Ibu WL saja ya yang bantu saya ke depan karena sudah terbiasa berada di depan. Ini ya, hiduplah oleh roh tuh seperti ini. Oke, gini ya. Saya nggak mau kasih air nggak? Hiduplah oleh roh adalah sebelah sini deh. Siapa namanya? Monica ya. Ibu Monica ini akan mengikuti, tadi kan gitu ya. Di sini ditulis ya, hiduplah oleh roh adalah berjalan bersama, dekat-dekat dan di posisi yang sama setiap saat. Saya di sini, ini Ibu Monica. Jadi Ibu Monica itu akan mengikuti gerakan saya. Misalnya kalau saya angkat tangan seperti ini, nah gitu ya. Saya maju, nah saya mundur, nah itu namanya ya. Lalu kalau saya berjalan ke sini, dia akan ikuti terus. Itu namanya mengiringi. Saya jalan agak cepat, maka Ibu Monica harus cepat juga. Ya, kalau kemudian saya balik lagi secara cepat, dia akan ikuti juga. Kalau tangan saya begini, dia akan begitu juga. Lalu kemudian ketika saya berbalik, dia pasti akan berbalik. Lalu kemudian ketika saya melangkah ke depan, dia akan melangkah. Pertanyaan saya, posisinya sama apa beda sama yang tadi? Coba lihat posisinya sama apa beda? Apa bedanya? Nggak kelihatan. Tadi posisinya saya di depan Ibu Monica atau bukan? Sekarang posisi saya di mana? Berarti yang salah posisi siapa? Bapak Ibu Saudara, yang namanya itu ya, mengikuti Roh Kudus, hidup oleh Roh Kudus itu artinya tadi seperti Ibu Monica. Ikuti aja saya, simpel banget ya, ikuti aja apa maunya Roh Kudus, gitu aja. Enggak aneh-aneh kok, enggak pakai segala macam. Kalau punya uang 1 miliar, ya kalau harus ngasih ini ngasih, enggak perlu. Ikuti aja apa yang Roh Kudus mau. Taunya dari mana? Dari Alkitab. Tapi juga ingat di situ dikatakan berada di posisi yang sama setiap. Tadi kan saya di depannya, kenapa barusan Bu Monica bisa di depan saya? Untung Bu Monicanya menyadari ya, mundur sendiri. Terkadang ketika kita ikut Yesus, lama-lama kan mikirnya gitu ya. Karena udah saking pinternya. Kita udah tahu mengasuh anak-anak, udah punya cucu langsung sok tahu. Ya bukan kata firman Tuhan, udahlah mama tuh udah pengalaman, udah ikuti aja. Bukan ikuti kata Tuhan, tetapi ikuti kata orang yang berpengalaman. Bisnisnya udah maju, udahlah ikuti aja cara saya, strategi saya. Bukan ikuti apa kata firman Tuhan, lupa posisinya tidak sama, tadinya begini. Ya tapi kalau udah kelamaan ikut Tuhan, udah rajin, pelayanan, persembahan, persepuluhan semuanya itu sudah dilakukan, lupa ada di depan. Ya, tapi puji Tuhan sudah bertobat ya, Bu Monica ya. Makasih, Tuhan berkati. Oke, Bapak Ibu Saudara, itu yang namanya hidup oleh roh. Sesimpel itu kok. Hanya masalahnya kalau nggak pernah baca Alkitab ya nggak ngerti apa maunya Roh Kudus. Nggak sefrekuensi. Waktu saya pertama datang ke Bandung, saya tuh agak payah bahasa, jadi nggak cepet bisa gitu ya. Sampai hari ini aja saya nggak gitu bisa.
sama mengenal jalan. Nah itu saya payah banget deh ya, bodoh banget di situ. Waktu pertama datang, ya saya itu tanya kalau mau naik angkot, naiknya naik yang mana, warna apa waktu itu ya. Saya lihat-lihat, saya tanya ada tukang beca, udah tua memang. Saya tanya, Pak saya mau naik angkot ke arah sana, pakai yang mana, ini ada banyak kan angkotnya. Lalu dia jawab Bapak Ibu, tapi masalahnya jawabnya pakai bahasa Sunda. Lalu dengan saya senyum, terus saya tanya lagi, Pak saya tuh mau ke sana, naiknya naik apa? Dia jawab lagi tapi pakai bahasa Sunda. Saya bilang, Pak pakai bahasa Indonesia bisa enggak? Saya mau ke sana naik apa? Dia jawab tapi pakai bahasa Sunda. Tiba-tiba ada datang yang suka parkir di situ, kemudian dia datang temuin saya, anak muda, dia bilang gini, Bu bapak itu udah jawab 3 kali, kalau mau ke sana ibu naik angkot yang warna merah, naik beca dia juga bisa. Saya bilang, lah kenapa nggak bilang dari tadi? Itu dari tadi bapaknya bilang gitu Bu, ibunya aja nggak ngerti. Nah kita kadang gitu loh, nggak sefrekuensi. Bukan Roh Kudus nggak ngasih tahu kita, bukan Roh Kudus itu tidak mengingatkan kita kalau itu salah, bukan Roh Kudus tidak mengingatkan jodohmu itu nggak apa-apa diputusin ya, kalau di sini ada anak muda ya, berarti bukan itu kali jodohnya. Ya kalau ada yang di PHK, udah berharap Tuhan pasti kasih yang lain. Ya terkadang bukan Roh Kudus tidak memberi penghiburan, tapi kitanya nggak nyambung karena nggak ngerti, nggak sefrekuensi kata anak-anak muda. Ya jadi baca Alkitab, maka kita bisa hidup oleh Roh. Seperti tadi, cuman ikutin doang, kasih tahu kiri kanannya, ikuti aja. Nah, apa maunya Tuhan ya? Makanya baca firman Tuhan. Mengapa kita jangan mengikuti keinginan daging? Tetapi kita harus mengikuti keinginan Roh. Yang kita pertama di sini ya, kita akan baca Galatia 5 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab setiap kali tidak melakukan apa yang. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus mengikuti hidup oleh Roh? Jangan mengikuti keinginan daging seperti di Galatia tadi. Karena firman Tuhan udah bilang, ya karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, sampai 2 kali loh. Alkitab kalau sudah menuliskan lebih dari sekali itu penting. Ya karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Pagi-pagi bangun, saya mau belajar sabar. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang yang ketuk pintu, marah-marah. Ternyata dia salah alamat. Udah bikin emosi. Ya lalu yang masih punya anak-anak mungkin udah mulai ribut, mulai berantem. Ya yang punya cucu juga. Ya pekerjaan macet luar biasa. Enggak seperti biasanya, udah mulai emosi. Sehingga kita akan mengatakan, heran ya, kalau saya lagi mau belajar sabar, ada aja. Pernah mengalami demikian? Karena firman Tuhan bilang, emosi kita mau marah, mau membalas, itu adalah keinginan daging kita. Sedangkan firman Tuhan tidak mengatakan demikian, dan seringkali kita justru tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan Roh. Ya di dalam Matius 26 ayat yang ke-41, itu berkata demikian, Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini Yesus yang bilang, waktu dia berdoa di Getsemani dia kasih tahu sama murid-muridnya. Dia sini bilang ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bapak Ibu Saudara, ayat ini jangan dijadikan pembenaran. Loh, katanya udah bertobat. Kok masih marah-marah seperti ini? Masih emosian seperti ini? Ya gimana ya? Roh itu penurut tapi daging lemah. Jadi maklumi aja lah. Yang penting kan saya sudah berusaha. Ini jangan dijadikan ayat pembenaran. Sebenarnya ayat ini mau ngasih tahu. Yesus mau ngasih tahu. Udah tahu begitu, jadi waspada. Udah tahu bahwa daging kita lemah, makanya berjaga-jaga, jangan cari gara-gara.
Kalau udah tahu matanya itu nggak bisa lihat barang-barang diskon, jangan suka jalan-jalan ke mall kalau nggak perlu. Ya apalagi dilihat, termasuk buat saya ya, kalau perempuan biasanya gitu ya Pak ya. Nggak niat beli, tetapi cuman lihat doang, dipegang-pegang ya. Terus apa ibu-ibu? Belum beli, coba makan kagak bayar, betul nggak? Setelah dicoba dilihat terus bagus, terus bilang sama suami, bilangnya apa? Apa bapak-bapak biasanya ibu bilang kalau mau beli? Bagus ya lagi diskon, terus perlu loh nggak punya saya warna ini, jadinya beli ya. Nah itu berjaga-jaga arti udahlah, ya saya tuh seneng beli buku. Ya saya seneng beli buku kayaknya bagus ya, keren banget ya belinya buku. Masalahnya adalah saya kalau beli buku itu satu tidak lihat harga, dua kadang bukunya tuh belum dibaca. Saya pernah beli buku judul yang sama 2 kali loh. Ya karena tadi keinginan itu loh. Makanya saya kalau ke toko buku tidak bawa apapun. Dulu cuman gak bawa uang tunai tapi masih bawa kartu. Tetap aja ya, sekarang tidak bawa apapun. Jadi berjaga-jaga. Ya Yesus lakukan itu dengan berdoa di Getsemani. Apa ya Yesus katakan? Keinginan dagingnya sebagai manusia pada saat itu. Ya Bapa, kiranya cawan ini lalu padaku. Enggak usah disiksa, enggak usah mati di atas kayu salib. Tetapi dia berkata apa? Jadilah kehendakmu. Jadi keinginan daging itu pasti akan berlawanan dengan keinginan roh. Dan Yesus sudah kasih contoh, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Ya kalau sudah tahu tidak bisa mengelola uang dengan baik, maka harus diatur, cari siapa yang akan mengelolanya. Jangan bekerja berhubungan dengan uang, kalau nggak bisa mengatur, uangnya jadi kepake terus buat yang lain, buat kepribadian kita, buat pribadi kita, sehingga akhirnya merugikan orang lain. Yesus sudah memberi contoh. Dia tahu, dia berjaga-jaga, makanya berdoa lagi, berdoa sampai 3 kali ditulis ya. Berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi. Kenapa? Karena harus berjaga-jaga. Yesus memang Tuhan, Yesus Tuhan aja begitu. Masa kita yang bukan Tuhan itu gak mau berjaga-jaga, tidak mau berdoa? Kan gak sopan sekali ya. Yesus aja berdoa terus, masa kita tidak mau? Jadi mengapa jangan mengikuti keinginan daging tadi? Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Lalu berikutnya, ya mengapa jangan mengikuti keinginan daging? Ya karena hukum Taurat itu berlawanan dengan hukum kasih. Mengapa? Galatia 5 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama 2-3. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita mau membawa diri kita untuk melakukan firman Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah lambang dari hidup keagamaan. Rutinitas ibadah, bagus ibadahnya, tetapi bukan dari hati. Di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, ya demikian firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ini perkataan Yesaya mengakui minta ampun akan dosa-dosa bangsa Israel kepada Tuhan. Dan Yesaya yang ngomong, ini bangsa Israel ya. Jadi Yesaya bilang, demikianlah kami bangsa Israel seperti seorang najis dan segala kesalehan. Siapa yang gak tahu sih orang Israel? Ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Wah dengan Tauratnya yang luar biasa. Ya dan mereka lakukan sedemikian rupa. Itu kan luar biasa, doanya, cuci tangan, puasa, semua mereka lakukan loh. Kalau enggak kan ada penebus dosa dan sebagainya. Mereka lakukan luar biasa. Tetapi mereka, Yesaya mengatakan, kami itu najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kain kotor yang dimaksud di sini bukan kain kotor karena lap meja, bekas lap lantai, bukan sekedar itu. Tapi kotor yang dimaksud adalah, maaf kata, seperti kain yang terkena darah menstruasi. Darah kotor.
Dan pada zaman itu, seorang wanita yang menstruasi itu dibilang najis. Kalau keluar darah terus itu disebut najis, seperti perempuan yang sakit pendarahan. Jadi sampai dibilang gitu loh, kotornya tuh najis, harus disingkirkan, harus dikucilkan. Dan Yesaya bilang, kesalehan kami bangsa Israel tuh seperti itu, kain kotor, najis, nggak ada gunanya. Kenapa bisa nggak ada gunanya? Kan ibadah rajin itu bagus kan, berdoa itu bagus kan, itu harus dilakukan. Karena mereka tidak dari hati, mulutnya saja menyebut nama Tuhan, tetapi hati dan pikirannya jauh. Badannya ada di sini, tapi nggak tahu itu pikirannya ada di mana. Ya, tubuhnya aja rajin ke gereja, mulutnya hafal lagu rohani, tetapi tetap mengeluarkan sumpah serapah kepada orang lain. Ketika berkendaraan, ketika dipepet dikit langsung keluar omongan sumpah serapah. Kita lihat di gereja nyanyi bertepuk tangan bersukacita, tetapi di rumah ribut terus dengan pasangan. Anak-anak tidak menghormati orang tua, semuanya jadi ribut luar biasa. Ini yang disebut kesalehan kita itu najis di hadapan Tuhan. Engkau memberi banyak segala sesuatu di gereja, tetapi engkau tidak mau memelihara orang tuamu yang di rumah, itu najis di hadapan Tuhan. Di satu sisi melakukan firman Tuhan, di satu sisi tidak melakukan firman Tuhan. Di satu sisi salaman shalom shalom shalom, di satu sisi mukulin orang, itu najis di hadapan Tuhan. Makanya kita jangan mengikuti keinginan daging, ya, tetapi kita tahu kasih Allah itu, percaya pada Yesus, datang ke sini dengan hati yang percaya, bukan hanya sekedar status orang Kristen. Bapak Ibu, suami saya itu senang naik motor, bukan hanya senang saja, tetapi ahli naik motor, ya. Nanti kalau yang mau belajar boleh ya. Motor trail, wah luar biasa. Satu kali saya mau ke stasiun agak telat, macet lagi. Lalu suami saya bilang ini, percaya nggak dalam waktu cepat tapi bisa selamat nyampe di stasiun. Saya bilang percaya, bukan karena suami yang ngomong, ya, tetapi saya bukan status saya hanya sebagai istri gitu ya, melihat mendengar suami yang ngomong, tetapi karena saya tahu suami saya bisa dipercaya. Akhirnya saya naik di situ, saya pegangan, itu saya tutup mata ya, karena wah, suami saya cuma bilang udah pokoknya ikuti badan saya aja ya, pokoknya ikuti saja, jangan melawan, kalau ke kiri ya ke kiri gitu. Saya ikuti, waduh itu cepat luar biasa. Waktu sampai stasiun Bandung, lalu suami saya bilang, udah turun, masih ada waktu malah ya. Saya turun, saking cepatnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak tegak begini turunnya, saya udah mulai sempoyongan. Saya bingung pintu masuknya sebelah mana. Saking cepatnya. Kenapa saya mau? Bukan karena status saya sebagai istri dan sebagai suami, tetapi karena saya juga mempercayakan diri. Suami saya tuh mampu. Itu manusia loh. Apalagi Tuhan kita. Masa gak percaya kalau Tuhan kita bisa dipercaya? Amin. Percaya sama dia. Jadi kalau ibadah yang benar, kalau punya pergumulan datang pada Tuhan, percaya sama Tuhan. Bukan perkataan manusia. Yang berikutnya adalah kita lihat perbuatan daging apa sih yang dari tadi disebut-sebut itu. Kenapa sampai dibilang harus berjaga-jaga? Kenapa dibilang kesalehan itu hanya kain kotor? Karena perbuatan daging. Kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam, artinya tidak hidup bersama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, cek aja di sini. Ya, firman Tuhan itu 2 Timotius 3:16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, terjemahan 2-nya adalah segala sesuatu yang ada di kitab suci, di Alkitab,
Itu akan mengajarkan kita menyatakan kesalahan. Ya, jadi nggak usah capek-capek orang ngasih tahu kesalahan kita. Kadang-kadang kita nggak mau terima. Baca Alkitab langsung ketahuan. Cek aja di sini. Ya tadi ya ayat 19 sampai 21 masih ada nggak yang seperti ini? Iri hati kalau sebelah beli motor baru harus beli motor baru. Roda 2 kita harus roda 2, roda 4 kita harus roda 4, roda 6 kita harus roda 6, roda 8 kita harus roda 8. Kalau bisa 10, 12 ya, pokoknya lebih tinggi, dicek aja. Ya, bajunya lebih mahal yang mana? Dia lebih in dan seterusnya, dicek. Ada nggak di sini pesta pora maunya makan terus, walaupun sudah ada peringatan dari dokter, ya kolesterol tinggi, tapi kita berdoa dalam nama Yesus segala sakit penyakit dihilangkan. Ya udah jangan makan lah. Ya, jadi jangan menyalahkan Tuhan Yesus tidak bekerja kuasanya. Tapi tahu diri, lihat di sini, itu adalah perbuatan daging. Lalu kita lihat selanjutnya Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yuk kita baca lagi. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Diterima oleh semua hukum agama. Tidak ada kesalahannya, apalagi di hadapan Tuhan. Ya manusia itu ini memang luar biasa. Kalau kita bicara buah roh, manusia aja nggak bekutik tuh. Kenapa? Karena ini berasal dari Tuhan. Buah roh, kalau buah mangga berasal dari pohon mangga. Kalau buah roh berasal dari Roh Kudus, udah pasti oke punya. Pohon mangga kadang-kadang suka ada asemnya. Tapi kalau buah roh dari Roh Kudus udah pasti luar biasa. Sukacita damai sejahtera bukan karena wajah orang. Kalau dia senyum saya sukacita. Kalau saya diundang saya jadi damai sejahtera. Kalau tanggal muda wah luar biasa. Ya sukacitanya kasihnya itu luar biasa. Tetapi kalau tanggal tua ibu-ibu mulai pudar senyumnya. Jadi buah roh itu enggak tergantung isi kantong kita. Tidak tergantung rekening saldo kita tuh berapa. Tidak tergantung sikap orang. Tetapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Dan yang berikutnya, mengapa kita jangan mengikuti keinginan daging? Yang ketiga, Galatia 5 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Siapa di sini yang milik Kristus? Wah, oke, semua lah pasti ya. Sekarang tanya sama sebelahnya, kamu udah menyalibkan daging belum? Coba tanya. Bukan daging ayam, daging sapi ya. Coba tanya ya. Oh puji Tuhan sudah ya. Menyalibkan daging, yaitu luar biasa. Yakobus 4 ayat 4 dikatakan gini ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau kita milik dunia, bersahabat dengan dunia ini, semua orang juga begitu. Laki-laki itu biasa selingkuh, yang lain juga begitu, nggak apa-apa, itu sahabat dunia. Nggak apa-apa kalau nggak punya duit, pinjol dulu, pay later dulu, bayar mah belakangan. Ya nanti ganti nomor aja, kan enak nggak bayar, gesek-gesek. Ya apalagi minjem sama temen, gesek-gesek, toh dia ini kok yang bayar. Nah itu sahabatnya dunia, orang lain juga gitu, nggak ketahuan loh, nggak kelihatan loh. Itu sahabat dunia. Tetapi kalau kita miliknya Kristus, kita tahu ya keadaan pasangan kita kelemahan, tetapi inilah yang sudah janji nikah di hadapan Tuhan. Sudah sama-sama. Ya anak mau bagaimanapun dia, tapi itu yang Tuhan kasih. Ya menantu seperti apapun dia, tapi itu pasangan anak kita. Ya mertua mau bagaimanapun dia orang tua pasangan kita. Orang tua makin cerewet, emang bener sih ya. Karena udah banyak yang tahu, jadi pengen ngomong karena ininya udah penuh. Tetapi dia orang tua, nanti kalau kita tua bisa begitu.
Ya, jadi kita hormati, doakan supaya menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kita tidak melihat orang dunia, tapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia dihina, apa yang dia lakukan? Dia disiksa, apa yang dia lakukan? Dia tidak dipedulikan, ditinggalkan murid-muridnya, dikhianati, ditusuk dari belakang. Apa yang dia lakukan? Itu berarti kita milik Kristus, sahabatnya Allah. Dan yang terakhir, hidup oleh roh yang seperti apa? Ya, tadi udah tahu hidup oleh roh itu kan tadi ya. Kita sama-sama pokoknya ngikutin, ngiringin apa yang Roh Kudus mau. Karena kita mengerti bahwa kita tidak boleh mengingini keinginan daging. Karena tadi ya berlawanan dengan Tuhan yang diinginkan. Jadi bagaimana hidup oleh rohnya? Galatia 5 ayat 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kok kalimatnya sama ya? Kita hidup, jikalau kita hidup oleh roh, tapi ternyata artinya berbeda. Ya, kalau tadi hiduplah oleh roh, artinya kita ikuti Tuhan terus. Roh Kudus maunya apa? Baca di Alkitab seperti apa, udah ikuti aja. Dan di ayat bilangin yang sekarang, di ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, maksudnya adalah terus menerus. Jadi kalau mengiring Tuhan, melakukan firman Tuhan tuh terus menerus. Tadi jangan bergantung atau terpengaruh dengan tanggal, dengan saldo kita, dengan orang yang baik atau tidak, dengan keadaan kita. Kalau lagi sehat, kita mau mengiring Yesus dengan baik. Tetapi kalau kita sakit, terus-terusan bangkrut, maka kita tidak lagi mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Kelamaan, lebih baik yang cepat, langsung instan. Kelamaan kalau ikut Tuhan tuh, utang saya nggak kebayar-bayar jadinya. Ya beli rumahnya nggak kebeli-beli kalau ikut Tuhan. Mendingan kayak yang lain, ya tipu sana tipu sini cepet. Kalau mudah-mudahan nggak ketahuan. Itu yang terkadang kita bisa pikirkan. Tetapi kita hari ini belajar. Artinya kalau sudah tahu ikut Tuhan, jangan berhenti, terus menerus. Seperti bernafas. Coba saat ini yang bernafas lambaikan tangan, nafas semua. Iya. Kita mau coba tahan nafas 3 menit, 4 menit, 5 menit. Apa yang terjadi? Sesak nafas kan? Kalau kekurangan oksigen apa yang terjadi? Sesak nafas lama-lama sakit, betul? Setelah sakit apa? Sekarat. Setelah itu udah deh, duluan. Ya selesai, gak tahu nanti kemana pulangnya. Nah ini sama kalau kita hidup oleh roh, melakukan firman Tuhan, tapi kayak tahan napas melulu. Lama-lama kan jantungnya, paru-parunya jadi rusak kan, tahan napas terus. Itu sama, roh kita juga begitu, makanya jangan heran. Doa maya doa, tapi tetap mengeluh. Doa maya doa, tapi tetap ribut. Doa ya doa, tapi tetap stres. Kenapa? Karena tidak terus-menerus melakukan firman Tuhan, tidak percaya. Dan di sini dilanjutkan ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Artinya apa dipimpin oleh roh? Seperti tentara yang siap melaksanakan perintah. Tapi saya masih sakit, ya berdoa. Tapi Tuhan gak sembuhkan saya, tetap percaya pasti Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Tapi orang tua saya akhirnya meninggal loh, saya udah berdoa minta kesembuhan, tapi Tuhan gak sembuhkan. Apakah berarti Tuhan jahat? Kita gak tahu, bukan dari bagaimana atau kapan ada seseorang berpulang, tetapi bagaimana cara dia hidup. Kalau meninggalkan warisan iman, kita sudah tahu pulangnya kemana. Saya sampai hari ini belum dapat pekerjaan loh, tapi masih bisa makan gak? Saya hari ini belum punya rumah loh, belum beli. Tapi hari ini masih bisa gak? Tempat tinggalnya masih ada gak? Itu pemeliharaan Tuhan namanya. Jadi tetap percaya kepada Tuhan. Lakukan seperti seorang tentara. Dan sekarang apa pilihanmu? Hidup oleh roh atau hidup oleh daging? Saya undang pemain musik. Bapak ibu saudara, ada sepasang suami istri penginjil. Namanya David Flood dan istrinya Svea. Mereka dari Swedia, mereka datang ke Afrika untuk menginjil. Menggebu-gebu datang ke sana dengan 1 orang anak laki-laki. Dalam perjalanan sakit dan sebagainya, susah.
perjalanan karena ke pelosok. Tetapi ketika di sana apa yang terjadi? Mereka tidak diterima oleh masyarakat. Mereka tidak boleh tinggal di dalam perkampungan mereka. Mereka harus tinggal di pinggir hutan sendiri. Seorang penginjil tidak bisa bertemu dengan orang, mau ngapain di sana? Lalu mereka tetap bergumul, tetap di sini atau tidak ya? Lalu akhirnya pokoknya tetap aja di sinilah. Tuhan sudah bawa kita ke sini. Kemudian Svea ini, istri David Flood itu, akhirnya mengandung di sana, hamil. Mau kemana lagi ya sudah. Tetapi mereka tetap tidak bisa menghampiri seorang pun dari penduduk. Jadi ngapain mereka ke sana? Seolah-olah Tuhan tuh sepertinya salah ya. Tetapi ada satu orang anak kecil yang datang ke sana karena ada yang kasihan. Datang kasih susu kepada Svea yang sedang hamil. Ketika anak kecil itu datang, maka Svea melihat ini jiwa. Dia layani, dia kasih tahu tentang Tuhan Yesus. Anak itu pulang, besok datang lagi bawa susu. Dia layani, kasih tahu tentang Tuhan Yesus. Terus sampai waktu melahirkan. Apa yang dilakukan luar biasa ya. Dia mengikuti keinginan Roh loh. Hidup dipimpin oleh Roh, terus menerus lagi. Ketika melahirkan, harusnya ada sukacita yang Tuhan berikan kepada keluarga ini. Tapi apa yang terjadi? Svea melahirkan, kemudian dia meninggal dunia. Anaknya perempuan, lalu suaminya ini kecewa luar biasa. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak melakukan bagiannya, padahal aku sudah melakukan bagiannya. Lalu kemudian dia pergi, dia bawa pulang anaknya yang besar, tetapi yang bayi baru lahir dia titipkan kepada penginjil di tempat sekitar situ juga. Bertahun-tahun kemudian, akhirnya anak yang ditinggalkan ini perempuan, Anggi namanya. Dia kemudian bertumbuh dewasa. Dia tahu ya bahwa papanya itu menitipkan dia, mamanya gak ada. Lalu dia ikut sebuah ibadah KKR. Kemudian ada seorang pengkhotbah yang luar biasa bilang begini dari Afrika. Saya bertobat karena ada seorang ibu hamil yang menginjili saya. Kemudian saya bertumbuh dewasa, saya percaya Yesus adalah Tuhan. Dan saat itu dia bilang, seluruh desanya sudah menang karena percaya Yesus. Dia bahkan membuat sekolah, dia membuat rumah sakit, dia menginjil kemana-mana. Kemudian dia akhirnya anak Svea ini tanya, siapa yang menginjilimu? Dan dia bilang, Svea Flood namanya. Maka anak ini, ya Angie ini akhirnya pergi cari bapaknya yang kecewa itu. Dia lihat bapaknya tinggal di rumah. Kemudian bau alkohol, jadi pemabuk, penyakitan, gak bisa bangun. Diceritakanlah oleh anak ini. Dan pada saat itu baru bapaknya menangis dan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Seringkali kita merasa hidup kita yang tidak berubah, itu Tuhan tidak menyertai kita. Tetapi sesungguhnya kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, maka Tuhan selalu menyertai kita. Pikiran kita bukan pikiran Tuhan, tetapi dia selalu memelihara. Dan yang luar biasa, Svea sampai akhir hidupnya tadi terus menerus. Dia tidak pernah berhenti. Dia berhenti ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara saat ini? Pergumulanmu berat? Ya. Apakah engkau mau berhenti atau engkau memilih untuk hidup terus oleh Roh atau hidup oleh keinginan dagingmu? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Rohmu yang hidup penuhi. Karena hanya Roh Kudus yang membuat kita selalu menjadi kuat. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Terima kasih Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, Ku buka hati
tangan pada saat ini, engkau mulai goyah. Hari ini, taruh tanganmu di atas dadamu. Kita akan berdoa bersama-sama. Karena Allah yang kau sembah, roh yang ada dirimu, itu lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Percayalah, Tuhan, kau lihat setiap tangan yang ditaruh di atas dadanya. Tuhan, tidak ada kekuatan lagi Allah, tidak ada kekuatan lagi Tuhan. Rasanya tidak ada pertolongan. Tetapi hari ini kami percaya, kalau kami mau hidup dipimpin oleh roh-Mu Tuhan. Karena kami percaya roh-roh yang berkuasa, roh yang ajaib, roh yang dahsyat, roh yang lebih besar dari setiap pergumulan kami. Karena itu kuatkan dan teguhkan hati setiap kami. Kemerdekaan, kemenangan, kebebasan akan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami ya Allah. Roh yang bekerja meningkatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di hadapan-Mu Allah. Dan kami percaya setiap kami memastikan untuk memilih, mengikuti Engkau, memilih hidup menurut Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Semua yang memilih hidup di dalam pimpin